Perkenalkan, nama saya Simon Petrus Sinurat. Saya dari agama Kristen Protestan. Menurut saya, agama Kristen Protestan merupakan sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari meliputi praktek ibadah, moralitas, kehidupan keluarga, hubungan sosial, serta keterlibatan dalam masyarakat dan politik yang dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Dan ini juga bisa mencakup doa, membaca Alkitab, kegiatan gerejawi, serta prinsip-prinsip moral seperti kasih, kejujuran, dan pengampunan dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam ajaran agama Kristen Protestan, iman memiliki peran penting dalam menentukan tujuan hidup seseorang karena keyakinan akan kasih dan kuasa Tuhan serta keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus menjadi landasan utama dalam mengarahkan hidup, membuat keputusan, dan menetapkan prioritas. Iman memotivasi orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperjuangkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Halo, nama saya Yusuf Octavianus. Saya adalah perwakilan dari agama Katolik. Menurut pemahaman saya, agama Katolik mendefinisikan makna hidup sebagai panggilan untuk mencintai dan melayani Tuhan, serta sesama manusia. Makna hidup dalam agama Katolik tidak hanya tentang pencapaian pribadi atau kesuksesan materi, tetapi juga tentang pertumbuhan spiritual, keberadaan dalam komunitas, dan kesediaan untuk memberikan diri untuk kebaikan orang lain. Dalam ajaran Katolik, makna hidup terletak dalam mematuhi kehendak Tuhan, mengembangkan kasih sayang dan keadilan, serta memperjuangkan kebaikan bersama dan komunitas iman. Dalam ajaran Katolik, terdapat tujuan hidup universal bagi manusia, yaitu untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan serta sesama manusia. Tujuan ini mencerminkan landasan bagi semua umat manusia tanpa memandang perbedaan agama, budaya, atau latar belakang. Dengan mengikuti ajaran agama Katolik, setiap individu diundang untuk memperkaya hubungan dengan Tuhan dan sesama, serta mengabdi dalam pembangunan dunia yang lebih baik sesuai dengan kehendaknya. Menurut pandangan saya, terdapat perbedaan antara tujuan hidup individu yang beragama Katolik dengan individu yang tidak beragama. Individu yang beragama Katolik cenderung menemukan tujuan hidup mereka dalam konteks iman dan ajaran agama, yang menekankan pengabdian kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama, dan pencarian makna yang lebih dalam kehidupan spiritual. Sementara itu, individu yang tidak beragama mungkin mencari tujuan hidup mereka dalam konsep-konsep seperti kebebasan, kebahagiaan pribadi, atau pencapaian material, tanpa sadar keyakinan agama. Meskipun demikian, terdapat beragam pendekatan individual dalam menentukan tujuan hidup, baik itu beragama atau tidak, yang dipengaruhi oleh latar belakang, nilai-nilai personal, dan pengalaman hidup masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Putri. Dan saya Wilda Rehani. Kami berdua perwakilan dari agama Islam. Menurut pandangan saya, manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama memberikan kerangka kerja moral, etika, dan spiritual yang membimbing individu dalam menghadapi tantangan dan pengalaman hidup.
Agama juga memberikan panduan tentang cara hidup yang benar, memberikan makna dan tujuan hidup, serta memberikan ketenangan batin dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Selain itu, agama juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara individu, menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Menurut saya, tujuan hidup yang diajarkan dalam ajaran agama Islam yaitu untuk mengenal Allah secara mendalam, memperkuat hubungan dengannya melalui ibadah dan taat, serta mengikuti ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, tujuan hidup dalam Islam juga mencakup upaya untuk meningkatkan akhlak dan moralitas, berkontribusi positif dalam masyarakat, dan memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi semua. Dengan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seorang muslim diharapkan dapat mencapai kesempurnaan spiritual, memperoleh ridha Allah, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat. Kalau menurut saya, dalam agama Islam, pelayanan dan kebaikan terhadap sesama memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi, karena Islam menekankan pentingnya kasih sayang, belas kasihan, dan juga kepedulian terhadap sesama sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah. Dengan melayani dan berbuat baik kepada sesama, seorang muslim gak hanya memperoleh pahala di sisi Allah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial, membangun solidaritas, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, pelayanan dan kebaikan terhadap sesama bukan hanya tindakan moral, tapi juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hidup yang lebih tinggi dalam pandangan Islam. Selamat malam, nama saya Tedrick Theodora. Saya dari Universitas Microskill dan di sini saya mewakilkan agama Buddha. Jadi di sini bagi saya memiliki tujuan hidup yang terkait dengan agama menurut ajaran Buddha penting karena memberikan arah yang jelas dan bermakna dalam menjalani kehidupan. Ajaran Buddha membimbing saya untuk memahami bahwa tujuan hidup yang terkait dengan agama tidak hanya memberikan kepuasan jangka pendek, tetapi juga membawa makna yang mendalam dalam pencarian keselarasan dan kedamaian batin. Kedua, dalam pandangan saya, ajaran Buddha mengajarkan bahwa perasaan dan emosi memiliki peran krusial dalam pencarian makna hidup. Buddha mengajarkan pentingnya memahami dan mengelola perasaan dan emosi dengan bijaksana, karena mereka dapat memengaruhi persepsi dan tindakan kita terhadap dunia. Dengan mengembangkan kesadaran akan perasaan dan emosi, saya dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan lebih tenang dan penuh kedamaian, sehingga membantu saya dalam mencari makna hidup yang lebih dalam. Menurut agama, hidup adalah tentang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita terhubung dengan Maha Kuasa atau yang mereka sebut dengan Brahma. Jadi, setiap orang adalah bagian dari kekuatan besar dan tujuan hidup sebenarnya adalah mencapai kesadaran akan kesatuan dengan Brahma. Di Hindu, pemujaan, meditasi, sama praktik spiritual itu penting dalam mencari makna hidup. Lewat pemujaan kita menghormati dan mengabadikan diri kita kepada Tuhan. Dan lewat meditasi kita juga mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Apa yang benar-benar penting
dalam hidup ini. Praktik spiritual bisa bantu kita buat lebih dekat sama Tuhan dan menyadari keberadaan ilahi di diri kita dan mengerti dalam tentang kehidupan. Karma dan dharma itu punya pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari orang Hindu. Karma itu adalah soal tindakan kita dan akibat sementara. Dharma itu tentang tugas moral dan tanggung jawab kita. Jadi kita mencoba untuk bertindak baik, mengikuti nilai-nilai moral, dan menerima akibat dari tindakan kita yang kita sadari akan konsekuensi ke depannya.